Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modul praktikum 8 mengenai inheritance. Sebelumnya kita akan membahas teorinya terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke prakteknya. Nah, jadi dalam OOP itu terdapat 4 pilar. Yang pertama inheritance, lalu ada encapsulation, ada abstraction, sama ada polymorphism. Nah, inheritance itu sendiri itu kemarin kan kita sudah membahas tentang kelas ya, kelas dan objek, dimana objek itu mengambil referensi dari dunia nyata. Contohnya kayak manusia gitu, manusia itu objek. Hewan misalnya harimau, harimau objek. Nah, konsep inheritance itu juga mengambil dari konsep dunia nyata, yaitu pewarisan gitu. Contohnya eh, ayah kepada anak. Si anak itu bakal mewarisi sifat-sifat atau atribut dari orang tua, misalnya rambutnya gitu. Misalnya orang tuanya rambutnya coklat, anaknya bisa jadi rambutnya coklat gitu. Misalnya ayahnya berkulit putih, bisa jadi anaknya berkulit putih. Nah, itulah konsep inheritance, di mana suatu objek mewarisi parent kelasnya gitu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, jadi di dalam sebuah inheritance terdapat istilah yang namanya parent class dan child class. Parent class itu adalah kelas induk yang akan diwarisi atribut serta metodenya. Sedangkan child class adalah kelas yang mewarisi atribut serta metode dari parent class. Nah, untuk mengimplementasi inheritance itu kita cukup menambahkan kata kunci extends. Terus kelas yang diwarisi apa gitu di child classnya itu. Nah, contohnya kayak gini. Kita bikin sebuah kelas child, di mana child ini akan mewarisi kelas parent. Nah, jadi kita cukup membuat kelas child lalu extends parent seperti itu. Nah, untuk kegunaan dari inheritance itu sendiri itu ada banyak. Inheritance ini kepake banget. Yang pertama itu untuk mengurangi kode yang berulang. Ya pastinya misalnya kodenya itu sama, kita ingin menambahkan satu atau dua hal yang berbeda, ya eh, kita cukup bikin satu kode aja, bikin satu kelas. Lalu misalnya kita ingin nambahin lagi, kita bikin kelas baru, di mana kelas baru ini inherit kelas yang sudah ada gitu. Nah, lalu yang kedua itu membuat kustomisasi dari sebuah kelas. Nah, kayak tadi misalnya kita ingin nambahin misalnya kita ingin nambahin atribut string aja, misal atribut string name dalam satu kelas gitu. Nah, kita cukup menginherit kelas yang ada gitu, nggak perlu bikin kelas baru terus di apa namanya di copy kode yang dari kelas lama terus tambahin string, nggak perlu kayak gitu. Kalau misalnya kalian sudah familiar misalnya kayak di Android gitu, di Android itu ada kelas bawaan, misalnya ada yang namanya view. Di Android itu terdapat kelas bawaan, misalnya kayak text view, edit text, itu kelas bawaan dari Android Studio, dari library yang ada di Android Studio gitu. Nah, kita bisa nge-customisasi kelas-kelas tersebut. Misalnya kita ingin membuat teks versi kita sendiri, kita bisa bikin my text extends text view kayak gitu. Kita bisa mengkustomisasi kelas-kelas yang sudah ada gitu. Terus yang ketiga itu membuat kode menjadi lebih rapi dan sedikit. Ya pasti tidak, eh, karena kita mengurangi yang sudah eh, berulang, kode yang berulang tadi. Oke, mungkin kita akan langsung aja masuk ke contohnya. Oke, untuk contohnya kita akan pakai modul praktikum 8. Di sini ada percobaan-percobaan, kita akan nyoba yang ada di modul praktikum 8.
kalian buka dulu NetBeans-nya. Nah, di sini saya sudah membuat package baru modul praktikum 8. Kita bakal bikin kelas baru, inheritance. Kita bikin parent-nya aja dah langsung. Parent. Nah, di parent ini iya, kita pakai yang ini aja, kelas koordinat 2D. Nah, misalnya udah telanjur bikin parent, kalian bisa klik kanan terus refactor, rename. Oke, terus di sini kalian coordinate 2D gitu. Refactor. Nah, kita bikin dulu. Di sini terdapat atribut X sama Y. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang visibility dari sebuah atribut atau method. Nah, di sini kita pakai protected. Kenapa protected? Protected berarti atribut ini hanya bisa dibaca oleh dirinya, kelas itu sendiri, dan juga kelas turunannya gitu. Jadi kalau dia tidak inherit koordinat 2D, maka dia tidak akan bisa mengakses X sama Y walaupun dibikin walaupun dibikin objek dari koordinat 2D itu. Kita coba protected integer X sama Y. Nah, di sini kita bikin dulu konstruktornya, lalu kita bikin getternya. Public koordinat 2D integer X integer Y. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang this gitu kan. Misalnya ini variabelnya sama dengan global variabelnya, maka untuk mengakses variabel yang di luar kita pakai kata kunci this X sama dengan X, terus this Y sama dengan Y. Nah, di sini kita bakal bikin getter. Sebenarnya kalian bisa bikin manual, tapi di sini saya nggak tahu ya, kalau di IntelliJ itu bisa dengan menekan alt insert. Nggak bisa ya, klik kanan coba. Saya nggak tahu kalau di NetBeans itu gimana, tapi kalau di IntelliJ kalian bisa bikin alt insert, nanti kalian bisa bikin otomatis getternya gitu. Udah, kita bikin manual aja. Public get X, kita return X. Oh iya, ini string ya, sorry, int, karena X nya integer. Lalu kita bikin Y nya, public integer get Y, return Y. Oke. Nah, kenapa kita harus bikin get X sama get Y? Nah, untuk mengakses, kita kan membatasi pengaksesan X sama Y. Nah, jadi misalnya kita ingin mengakses nilai dari X sama Y, makanya kita butuh yang namanya getter gitu. Nah, jadi dengan gini kita nggak bisa mengubah nilai X sama Y dari luar kelas, kecuali dengan membuat objek baru gitu, membuat objek koordinat 2D dengan 2 parameter. Jadi kita nggak bisa misalnya udah bikin objeknya koordinat 2D, terus kita titik X sama dengan apa gitu, itu nggak bisa. Kalau misalnya ini dibikin public, itu bisa. Nah, jadi untuk membatasi
untuk membatasi modified-nya. Jadi kita ingin membatasi pengeditan dari X sama Y, kita bisa dengan membuat get. Jadi misalnya si kelas yang tidak menginherit koordinat 2D, maka dia cuma bisa ngeget doang, nggak bisa ngeset gitu. Kita juga bisa bikin setternya di sini, set x, misal public set x, terus di sini kalian bikin integer x, terus this x sama dengan x. Nah, ini kalian sudah bikin setternya. Tapi kita nggak butuh setter di sini. Oke, kita save. Terus kita bikin kelas, kemudian buatlah subkelas dari kelas koordinat 2D bernama koordinat 3D. Oke, kita bikin kelas baru yang bernama koordinat 3D. Koordinat 3D. Finish. Nah, koordinat 3D itu mewarisi koordinat 2D. Kita lihat nanti koordinat 2D. Ini kalian import dulu ya. Gak perlu diimport. Ini kenapa error? Oh, jadi kita butuh konstruktor ya. Nah, kita biarin dulu errornya. Nah, di sini di koordinat 3D kita kan kayaknya 2D ini dia mengambil misalnya kayak bangun ruang itu bangun datar. Bangun datar itu 2 dimensi kan. Dia biasanya cuma punya panjang sama tinggi. Dia cuma punya 2 sisi gitu misalnya. Kalau persegi panjang. Tapi kalau misalnya Kalau misalnya dijadiin 3 dimensi yaitu balok, maka dia mendapat tambahan atribut yaitu tinggi gitu kan. Nah, daripada kita kan sudah membuat nih koordinat X sama Y-nya. Nah, kita ingin menambahkan koordinat Z-nya. Nah, kita nggak perlu bikin kelas baru lagi koordinat 3D, terus kita copy ini, kita bikin integer X, Y, sama Z gitu. Nggak perlu seperti itu. Jadi kita cukup nge-extend koordinat 2D, dimana koordinat 2D ini sudah punya X sama sudah punya Y. Nah, kita ingin mendapatkan Z, jadi kita tinggal extend, terus kita tambahin Z di situ. Nah, jadi kita protected integer Z gitu kan. Lalu di sini dibikin konstruktor dari koordinat 3D. Koordinat 3D dimana ini integer X, integer Y, sama integer Z. Nah, jadi koordinat 2D ini dia punya koordinat 2D itu dia punya konstruktor 2 parameter. Jadi untuk membuat objek dari 2D dia harus membuat objek dengan 2 parameter. Nah, kita bikin dulu objek dari kita isi dulu nilai X sama Y dari koordinat 2D. Nah, jadi caranya kemarin kita sudah membahas tentang super sedikit kan. Super X, Y. Nah, di sini saya akan membahas dulu sedikit. Jadi super itu mengakses kelas saat ini gitu kan, koordinat 3D. Nah,
koordinat 3D ini juga merupakan koordinat 2D. Jadi supernya koordinat 3D di sini kan nggak ada konstruktor lain kan. Jadi supernya di sini akan mengakses konstruktor dari koordinat 2D gitu. Seperti itu. Kalau kita apa namanya? Kalau kemarin kan kita ngambil contohnya super itu di sini ada beberapa konstruktor gitu kan. Ada konstruktor satu, misalnya 1, 2, 3. Nah, si konstruktor 3 ingin mengakses konstruktor satu. Jadi dia cukup super terus diisi sesuai parameternya ada berapa. Nah, sama ini koordinat 3D karena sudah mengekstens koordinat 2D, jadi dia juga bisa mengakses konstruktor dari koordinat 2D. Nah, di sini kita isi apa namanya? Kita isi x sama y yang dua-duanya ini integer. Jadi dia langsung nge-reference ke konstruktor yang dua parameter di parent karena di 3D ini nggak punya yang dua parameter gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah mengisi nilai x sama nilai y yang di sini. Jadi misalnya kita akses x ini, nilainya sudah ada yaitu x yang di sini nilainya. Terus y-nya juga nilainya yaitu y yang di sini karena kita sudah ngisi x sama y-nya lewat konstruktor gitu. Terus kita bikin z ya. This z sama dengan z. Oke, konstruktornya udah siap. Lalu getternya ya, kita bikin getter untuk z. Public get z. Sorry, integer, kelupaan. Return z. Nah, lalu uji kedua kelas di atas dengan kedua program berikut. Nah, jadi dia membuat apa namanya? Main ya untuk mengujinya. Kita coba, kita bikin kelas baru. Tes coordinate. Di sini kita bikin main. Nah, di sini dia membuat sebuah objek 2D kan. Dia membuat dulu objek 2D-nya. Koordinat 2D koordinat 2D sama dengan koordinat 2D. Ini kayaknya butuh import. Create oh iya, sorry, ada dua konstruktor ya. Misalnya kita di sini berapa? 5 sama 10. Oke, 5 sama 10. Oke. Koordinat. Kita sudah kayaknya kita langsung print aja ya. Kita bikin sort. Terus nilai x dari nilai x dari koordinat 2D sama dengan plus koordinat 2D. Nah, di sini di sini masih bisa ya mengakses x-nya, tapi kayaknya nggak bisa nge-modify. Jadi misal koordinat 2D x sama dengan 1 misal. Bisa ya. Bentar. Ini yang mana ya? Harusnya ada praktikum 8 sih. Oh, ini di save dulu.
Oke, ini nggak bisa di remember, nggak bisa di unremember kok. Ya udah. Bisa ya, harusnya sih nggak bisa, apa saya lupa sih apa. Oke lah, kita lanjut aja, kita dapetin nilai x nya, tapi di sini tuh ada kayak kunci gitu. Either Java doc documentation for this item does not exist or there is no. Java doc not found. Beda, nanti aja lah. Get x gitu, apa saya lupa gitu. Ya udah, kita get x terus di sini kita copy, terus kita paste sini get y. Nah, kalau kita jalanin, tuh nilai x dari koordinat 2D 5 dan nilai y dari koordinat 2D 10. Nah, kita sudah punya sudah bisa manggil koordinat 2D kan. Gimana kalau kita ingin membuat koordinat 3D? Koordinat 3D. Terus koordinat 3D sama dengan koordinat 3D. Nah, 3D ini dia punya 3 parameter kan. Misalnya 5, 10, 15 gitu. Terus kita copy aja. Ini 3D, ini juga 3D. Nah, kalau kita lihat 3D ini dia nggak punya X sama Y kan, tapi dia bisa mengakses get X sama get Y. Nah, itu karena dia nge-extend koordinat 2D, dimana koordinat 2D ini punya get X sama punya get Y gitu. Nah, tadi kan kita udah ngisi integer X sama Y kan. Nah, sama Z 5, 10, 15. Tapi ke kelas 3D. Sedangkan get X sama get Y-nya itu ada di kelas 2D. Nah, di sini kita menggunakan super X sama Y itu buat ngirim X sama Y ke kelas 2D kayak gitu. Jadi kan kita bikin super dengan 2 parameter, berarti dia ngakses yang ini X sama Y, terus X nya yang ini diisi dengan nilai X yang ini, berarti ini 5 kan, 5, 10, ini 5, ini 10, terus Z nya dari sini 15. Nah, kita bikin satu lagi, nilai Z dari, oke, kita save, terus kita run. Nilai X dari koordinat 3D itu 5, Y nya 10, Z nya 15. Oke, seperti itu. Oh ya, sama aja. Terus ini percobaan 2. Oke, kita bikin dulu kelas baru. Kita bikin kelas baru namanya point. Terus point 3D ya. Nah, kita bikin dulu point yang ini
Ini kita copy aja biar cepet. Oke, kita rapiin. Saya gak tahu caranya gimana ya. Kalau di IntelliJ atau Android Studio itu Ctrl Alt L itu dia ngerapin sendiri. Ya udah, nanti itu aja. Oke, ini di sini. Oke, udah. Class pointnya udah, dimana di class point ini kita bikin X sama Y. Terus distance-nya, oh di sini dia bikin jarak, dimana X-nya jarak dx-nya itu X yang sekarang di jadi dia punya function distance. Jadi dia misalnya ada apa namanya, nantilah kita coba tujuan distance ini apa. Di sini dia kita coba copy aja biar cepet. Kita bikin lagi poin 3D ya. Poin 3D. Ini kita oke. Terus ini oke. Nah, kenapa ini merah? Karena super ini belum menginherit poin. Jadi kita harus extend dulu. Karena di dalam kelas 3D nggak ada konstruktor dengan dua parameter gitu. Extend point. Tuh. Oke, kita oh ya masih ada. Ini kita copy lagi. Terus ini. Oke. Ini merah. Kenapa merah? X has private. Oh, X ini private ya. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa ngasih aksesnya itu protected. Tapi lebih baik apa namanya, kita bikin getter sih. Harusnya dibikin getter kayak tadi, tapi karena ini udah dis-X semua, ya udahlah kita bikin ini jadi protected aja. Oke, kita hilang semua. Ini apa? Unoverride annotation. Nah, jadi misalnya ini kan distance ya, distance bentar. Ini kan distance-nya itu sama kayak yang di sini. Sama nggak sih? Dx kali dx plus dy kali dy. Sama ya. Jadi harusnya nggak perlu. Oh, sorry. Ini ada min x, dis x per z. Ini enggak. Nah, jadi ini kan di poin 3D dia membuat metode yang sama, yaitu dengan dua parameter, integer x sama integer y, namanya juga sama, distance, dimana di poin di kelas parentnya juga terdapat distance. Nah, ini nama, tapi isinya berbeda gitu yang ada di kelas anaknya. Nah, ini namanya overriding. Jadi kita tambahin annotation di sini yang bernama override gitu.
Oke. Nah, ini kan distance tapi eh, apa namanya, parameternya berbeda. Dia pakai parameter object point 3D. Oke, dibikin dulu ya, bikin dulu new class point 3D dis. Ini kita save, terus ini kita copy aja. Nah, aku juga nggak tahu, aku juga belum tahu ini buat apa. Jadi kita lihat dulu. Jadi kan dia bikin objek 3D dengan nama P1 30 40 10. Nah, lalu dia menghitung distance kan, distance dari P2. Dia memanggil, oh alah. Jadi dia distance yang di sini, dia dia kan parameternya point 3D juga kan. Nah, jadi kayak contohnya yang di sini dia P1, dia objek P1, dia manggil distance dengan objek P2, berarti dia mengukur jarak antara P1 sama P2 gitu. Nah, rumusnya ya itu ini. Jadi dia ngukur distance objek 1 sama objek 2 dengan memanggil distance yang di sini kan. Distance yang di sini. Kita lihat. Oh iya. Oke, kita coba run ya. Sorry, ini run yang kelas tadi. Nah, ini saya masih bingung juga ini di NetBeans ini, soalnya dia langsung nge-save gitu. Jadi kalau mau nge-run itu bukan kelas yang sekarang itu di run-nya. Itu nanti aja lah. Kita coba yang ini dulu. Ini klik kanan aja, terus run file. Nah, jadi sudah muncul jaraknya kan. Jarak antara P1 sama P2 itu 50, segini. Terus jarak P1 dengan objek yang 4 sama 6 itu 2,2. Lalu jarak kan P1-nya sudah diketahui Z-nya kan, makanya dia bisa pakai rumus yang di sini. Kita lihat lagi, ya seperti itu. Aku kurang tahu ini rumus apa, jadi ya intinya seperti itu. Dia di sini menerapkan yang namanya override, di mana dia apa namanya, kelas distance ini dia kan juga ada di kelas parentnya dengan dua parameter kan, namanya sama distance. Ini harusnya dia oh beda-beda. Nah, dia harus membuat annotation namanya override. Annotation itu yang awalnya add ini loh. Nah, oke. Untuk percobaan 3 bisa, jadi di percobaan 3 ini dia cuman menambahkan ya. Jadi dia bikin dua kelas yang menginherit si kelas Valin ini. Valin ini dia punya kelas Lion, ya, kelas Lion menginherit kelas Valin, sama kelas Mogi juga menginherit kelas Valin.
Nah, kalau ini kalian tes sendiri ya, coba sendiri. Mungkin sekian aja, cukup sekian materi modul praktikum 8 kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.